Bab 13. The 5 Club mempelajari formula 20-20-20. Roma adalah urat nadi saya. Energinya mengalir di seluruh darah saya. Keajaibannya yang unik mengugah semangat saya. Pikir sang milioner saat pesawat jetnya bergerak perlahan setelah mendarat di landasan pribadi bandara kota itu. Lagu Magnolia oleh grup musik Italia Negrita bergetar dari pengeras suara pesawat, mengiringi si pebisnis sukses yang menggoyangkan bahunya mengikuti irama. Kebanggaan yang dahsyat, minat yang fantastis, dan hati yang mulia bangsa Roma sangat menginspirasi saya. Ia menegaskan pada dirinya sendiri. Cara cahaya jatuh di Trinita dei Monti, gereja yang memahkotai ujung rangkaian tangga Spanish Steps, tidak pernah gagal mengangkat jiwa saya. Seringkali membuat saya menangis. Makanan sangat lezat, termasuk mozzarella di Bufala, cacio e pepe, amatriciana, dan carbonara, serta abbacio yang dibakar api. Memuaskan keinginan saya untuk memaksimalkan kenikmatan dalam hidup. Arsitektur buatan tangan yang memukau di museum terbuka di kota, tempat saya suka berjalan di bawah hujan sambil bicara dengan prajurit dan pujangga yang ada dalam jiwa. Si orang terkaya itu membayangkan semuanya saat pesawat jetnya mendekati gerbang. Si milioner telah menghabiskan tahun-tahun terbaiknya yang fantastis, meski jauh dari kehidupan sempurna, di Roma, tinggal dalam sebuah apartemen di pusat kota bersejarah di Via Vittoria. Zurich dan rumahnya yang lain adalah tempat yang ia tuju untuk mengerjakan berbagai proyeknya dan mengelola pekerjaan komersial globalnya. Namun Roma, ya, berfungsi sebagai bahan bakar bagi ketakjubannya, juga memupuk hasrat kebahagiaannya. Dua hal favoritnya dalam hidup adalah menghirup semerbak wangi bunga kaca piring di musim semi dan berjalan melewati kuil yang terletak di danau dalam taman bernama Villa Borghese. Bangun pukul 5 pagi sebelum lalu lintas Roma yang padat menahan keindahannya, menaiki sepeda gunungnya melewati Trevi Fontaine, naik ke Monti dan melewati Colosseum, hingga mengelilingi Piazza Navona hanya untuk duduk dan menghayati keindahan gereja tersebut di lapangan yang agung. Mengingatkannya akan kecemerlangan yang hanya dapat ditampilkan oleh pagi hari. Pengalaman seperti itu membuatnya merasa makmur sejahtera, jauh melebihi kekayaan dan lebih hidup. Anda sebaiknya tahu bahwa cinta terbesar dalam hidupnya datang dari Roma. Si milioner bertemu dengan gadis itu di toko buku berbahasa Inggris dekat Via dei Condotti, jalan besar tempat rumah fashion terkenal Italia membuka toko andalannya. Saat itu usianya akhir 30-an, tetapi orang penting itu masih bujangan di pertemuan pertama itu. Bersifat agak playboy dan seorang laki yang terkenal akan seleranya dalam kesenangan terbak di dunia. Ia masih ingat buku yang dicari dan gadis itu membantu menemukannya. Jonathan Livingston Seagull, karya Richard Bach, novel bertema perubahan menakjubkan tentang seekor burung camar yang tahu ia diciptakan untuk terbang lebih tinggi daripada kawanannya dan memulai perjalanan tak terlupakan untuk mewujudkan pengetahuan batin itu. Vanessa menempatkan tangannya di atas buku itu dengan cepat. Sikapnya luar biasa sopan, tetapi menjaga jarak yang membuatnya frustasi. Kemudian, gadis itu bergerak lagi untuk membantu pelanggan lain. Mereka menikah di Puglia, kota sepi laut monopoli yang menyenangkan wilayah selatan Italia. Betapa istimewanya hari itu. Penguasa bidang industri itu merenung sedih. Musik melengking memenuhi lapangan utama saat kami menari di bawah kemilau lembut cahaya purnama. Burrata cheese segar dari ladang, orecchiette pasta dibuat oleh juru masak nenek. Orang-orang kota bergabung di pesta yang meriah
menunjukkan keramahan gaya Italia mereka yang tanpa batas dengan membawa botol anggur, Neogormaro dan Primitavo buatan sendiri sebagai hadiah pernikahan. Semua pengalaman itu masih sangat menyentuh hatinya. Hubungan si milioner dengan Vanessa yang sensasional mudah berubah, seperti banyak kisah cinta yang luar biasa. Kadang-kadang sering sebenarnya hubungan romantis yang kuat menimbulkan kepedihan yang mengakar. Dengan orang yang istimewa, kita akhirnya merasa aman untuk melepaskan lapisan selubung sosial dan menampilkan diri kita sebenarnya. Jadi, mereka dapat melihat kita sepenuhnya dalam keajaiban, hasrat, dan cahaya kita. Namun, itu juga menampilkan kilasan sisi kesuraman yang juga kita miliki. Sisi yang berkembang dari luka yang pernah dialami selama kita hidup. Dalam buku The Prophet, Khalil Gibran menulis, ketika cinta memberi isyarat kepadamu, ikuti meskipun jalannya terasa sulit dan curam. Meski pedang yang tersembunyi di antara sayapnya mungkin melukai Anda. Meski suaranya mungkin menghancurkan mimpi-mimpi Anda, seperti angin utara menaburkan sampah di kebun indah. Semua hal itu mungkin dilakukan cinta agar Anda bisa tahu rahasia dalam hati Anda. Namun, terlepas dari sifat pernikahan mereka yang bergejolak, si milioner dengan istrinya berhasil menjalaninya selama puluhan tahun. Ia tidak pernah menikah lagi, walaupun istrinya telah meninggal dunia secara mendadak beberapa tahun lalu. Ia tidak mau membiarkan dirinya jatuh cinta lagi. Ia lebih suka berkonsentrasi mengembangkan kerajaan bisnisnya, memperluas pencariannya yang dermawan, dan menikmati kehidupan sejati menyenangkan yang ia peroleh sendirian saja. Orang terkaya itu mengeluarkan dompet dan perlahan mengambil foto Vanessa yang sudah kucel. Ia menatapnya, terpukau oleh foto mendiang istrinya. Ia mulai terbatuk-batuk lagi. Keras sekali. "Anda baik-baik saja, bos?" tanya salah seorang pilot dari kokpit. Si milioner tetap diam, matanya masih tertuju ke foto itu. Si pengusaha dan seniman telah terbang ke Roma beberapa hari lebih awal, serta terpesona oleh pemandangan, kemegahan, dan kelangkaan kota abadi itu. Sambil bergandengan tangan, menghayati energi dan keindahan Roma, mereka berjalan kaki menyusuri jalan bebatuan kecil yang dulu dilintasi para pembangun hebat dan kaisar yang mulia. Hari ini adalah hari yang sejak lama sudah ditunggu-tunggu. Pagi ini mereka akan belajar formula 20-20-20 yang terletak pada inti metode pukul 5 pagi. Dua orang itu akan diajari apa yang harus dilakukan dalam jam kemenangan, jendela peluang yang berlangsung antara pukul 5 dan 6 pagi, agar mereka dapat menikmati hari-hari yang menakjubkan secara konsisten. Hari ini mereka akan menemukan secara detail cara menggunakan waktu pagi dengan baik untuk menciptakan eksistensi kelas dunia. Seperti yang diminta si milioner, dua orang tersebut berdiri di puncak tangga Spanish Steps. Waktu tepat menunjukkan pukul 5 pagi. Seandainya Anda berdiri di podium, di bawah tugu yang ada di sana, dan melihat kederetan anak tangga di bawahnya, Anda akan melihat titik persis tempat mentor dan dua muridnya bertemu pagi itu. Sinar pertama matahari Roma mengecup Trinita dei Monti saat pasangan kekasih itu melihat-lihat kota budaya itu. Bangsa Roma zaman dahulu sangat hebat dalam hal kemegahan visi-visi mereka, ukuran bangunan, dan kemampuan batin mereka untuk mendirikan berbagai monumen yang mengkhianati realitas keteknikan. Mereka berdua dapat melihat St. Peter's Basilia dan Mausoleum Kaisar Augustus, juga 7 bukti Roma yang sangat penting sebagai perlindungan kekaisaran yang dimulai sebagai desa kecil di bantaran Sungai Tiber dan tumbuh menjadi apa yang sekarang termasuk 40 negara berbeda merentang sepanjang benua Eropa, Asia, dan Afrika.
Udaranya tercium harum dengan campuran yang didominasi wangi bunga dan asap, seolah-olah tungku menyala di kejauhan. Buongiorno, ucapan selamat pagi dalam bahasa Italia diteriakkan sebuah suara di tengah kesunyian. Miliki bagi Anda, tingkatkan hidup Anda, si milioner berteriak dengan antusiasme seperti yang Anda dengar dari prajurit Roma saat meraih kemenangan yang krusial. Tuan Riley berjalan ke dalam bara pertama cahaya mentari pagi, memberi senyum yang dimiliki pria dalam keajaiban hidup. Ia memilih mengenakan sepasang kacamata hitam buatan Italia kualitas tinggi untuk sesi pelatihan sangat penting ini. Ia juga memakai jaket buatan Italia menutupi kaos hitam dengan inisial SPQR terpampang di atasnya, celana olahraga, dan sepatu lari warna jingga. Tutto bene, ia bertanya riang dalam bahasa Italia untuk menanyakan apakah semuanya baik. Kabar kami baik, kata si pengusaha bahagia. Ia paham sedikit bahasa Italia. Sangat baik, ujar sang seniman. Hari yang penting teman, pelajaran hari ini yang akan diajarkan kepada kalian oleh saya, mentor Anda si penyantap keju dan pelahap Tonarelli pasta, semuanya mengenai formula 20-20-20. Kita akhirnya sampai di bagian ini. Kita akhirnya siap untuk menyesuaikan rutinitas pagi Anda, sehingga kalian mewujudkan janji untuk menjadi orang jenius dan menjalani kehidupan dengan kebahagiaan tak terbatas. Anda akan menyukai apa yang akan didengar. Sisa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi, kata penguasa industri yang terkemuka itu. Saat matahari perlahan meninggi, untuk pertama kalinya sebuah tato terlihat di bagian punggung tangan kiri sang milioner. Tato itu menampilkan angka hanya terbaca 20-20-20. Sinar dari cahaya pagi berkumpul di atas kepalanya, menampakkan tampilan cahaya melingkar. Pemandangan keseluruhan sangat halus. Anda pasti akan terkesan. Itu tato baru, tanya sang seniman, menunjukkan rasa keingintahuan. Kemarin saya tidak melihatnya. Ya, kata pebisnis sukses itu. Saya kenal orang di Trastevere untuk membuatnya tadi malam. Keren bukan? Kata si milioner. Tampak polos tak berdosa seperti bayi. Lumayan, ucap sang seniman seraya menguap lebar. Lalu menyeruput kopi dari cangkir yang dibeli untuk dibawa pulang. Kopi di Italia ini enak. Ya, ini tato sementara, tidak permanen. Si milioner mengakui, saya membuatnya sebab ini hari formula 20-20-20. Satu hal yang paling penting dari semua hari pelatihan kita secara keseluruhan. Saya merasa bersyukur berada di sini bersama kalian berdua. Saya mulai merasa jadi keluarga sekarang. Kembali ke Roma benar-benar terasa istimewa. Saya berhenti datang ke sini setelah istri saya, Vanessa, meninggal dunia. Terlalu menyakitkan berada di sini tanpanya. Ia mencurahkan perasaannya sebelum memalingkan muka. Stone Riley lalu merogoh saku celana olahraganya dan mengeluarkan sebuah wishbone, tulang garpu. Dengan hati-hati, diletakkannya benda itu di salah satu anak tangga berpola serangkaian gambar misterius di atasnya. Saya membawa ini untuk sesi kita pagi ini, bukan hanya untuk memperhebat getaran di antara kalian berdua, teman. Saya juga ingin agar kalian ingat bahwa sebuah tulang garpu tanpa tulang punggung tidak akan membawa Anda melangkah jauh. Semacam wawasan, komitmen paruh waktu memberikan hasil paruh waktu yang kita pelajari sebelumnya. Dan wawasan tidak ada ide yang berhasil tanpa melaksanakan ide tersebut. Si pengusaha memperkuat sambil melakukan gerakan yoga,
meregangkan tangan ke arah matahari yang sedang naik tinggi. "Semacam itu," jawab sang milioner. "Saya tahu Anda berdua rindu menjalani kehidupan yang produktif, prima, bahagia, dan penuh makna. Menjadi anggota The 5 Club benar-benar satu kebiasaan dari semua kebiasaan yang mungkin ada yang menjamin ambisi besar menjadi kenyataan. Itu merupakan satu latihan terbaik yang pernah saya temui guna menerjemahkan niat untuk hidup secara mulia ke dalam realitas sehari-hari. Berbagai impian dan keinginan hanya bagai tulang garpu. Bangun sebelum fajar tiba bagai tulang punggung untuk mewujudkan impian dan keinginan tersebut. Kekuatan bangun pagi sungguh berasal dari penerapan formula 20-20-20 sehari-hari." "Sudah waktunya," kata si seniman seraya mengenakan kacamata berlensa hijau untuk melindungi matanya dari cahaya yang sekarang mulai membanjiri ruang kosong sekitar Spanish Steps dan turun ke lapangan berlantai batu yang menampilkan air mancur terkenal yang dibangun mengelilingi pahatan kapal tua karya pemahat Bernini. "Peluk saya sebelum kita meneruskan, teman," teriak si milioner penuh kasih, seraya merangkul si seniman dan pengusaha. "Selamat datang di Romaku tercinta." Iringan lagu Come On Peter dari grup Moda mulai mengalun, terdengar dari jendela apartemen yang terbuka di dekat mereka. Gordon menggelantung keluar dari jendelanya, dimainkan angin yang tertiup lembut. "Baiklah, mari lakukan bagian ini. Mohon diketahui bahwa kreativitas, produktivitas, kemakmuran, kinerja, dan manfaat Anda bagi dunia, begitu pula kualitas kehidupan pribadi Anda, tidak akan berubah dengan sekedar bangun pukul 5 pagi. Bukan hanya bangun pagi yang membuat cara hidup ini begitu manjur. Apa yang Anda lakukan selama 60 menit setelah Anda bangun, itulah yang membuat The 5 Club bersifat mengubah cara sesuatu dilakukan. Ingat ini. Jam kemenangan memberi Anda salah satu jendela peluang terhebat dalam hidup. Cara Anda memulai hari akan mempengaruhi hari itu berkembang. Sebagian orang bangun pagi, tetapi menghancurkan nilai dari rutinitas pagi mereka dengan menonton berita, berselancar di dunia maya, melihat-lihat media sosial, dan mengecek pesan di ponsel. Saya yakin Anda berdua tahu bahwa perilaku tersebut berasal dari kebutuhan akan kesenangan akibat aliran zat dopamin di otak. Perilaku yang merupakan pelarian dari apa yang benar-benar penting. Cara bertindak seperti itu menyebabkan mayoritas masyarakat gagal melakukan berbagai hal yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan manfaat ketenangan waktu yang istimewa itu untuk membantu mereka memaksimalkan kejayaan sehingga hari-hari menakjubkan muncul secara konsisten. Seperti kita menciptakan satu setiap hari. Begitu pula kita mengukir kehidupan, kata sang seniman, menegaskan sepotong informasi penting yang telah didengarnya di pantai di kompleks perumahan si milioner. Itu adalah fondasi penumpukan hati. Itu adalah salah satu dari 4 fokus membuat sejarah yang Anda jelaskan kepada kami. Saya masih ingat model itu. "Benar sekali," puji si milioner. "Saya juga harus mengatakan bahwa memulai hari secara cerdas, sehat, dan damai tidak hanya terkait dengan mengoptimalkan kesuksesan Anda di depan publik dan kesuksesan pribadi. Hal itu juga terkait dengan melindungi kesuksesan tersebut." Tiba-tiba, seorang lelaki mengendarai kereta kuda dan berbaju seperti seorang gladiator meluncur melintasi lapangan yang dikenal dengan nama Piazza di Spagna dan berteriak, "Buongiorno, Tuan Riley," lalu melanjutkan perjalanannya.
Adopo, berarti sampai jumpa nanti. Yang diucapkan si milioner cukup keras untuk dapat didengar laki-laki itu. Kostum yang sangat bagus, bukan? Si milioner menggosok tato palsunya dan melihat ke arah Kolosium. Laki-laki yang baru saja kita lihat membuat saya teringat Auriga, semacam budak di rumah kuno yang mengantarkan para pemimpin penting Roma dan dipilih karena dapat dipercaya. Ini yang harus dicermati. Tugas penting lain dari Auriga adalah berdiri di belakang jenderal militer yang dikenal sebagai Dux dan membisikkan kata-kata dengan hati ke telinganya saat ia menempatkan mahkota kemenangan di atas kepala sang jenderal. Kata apa? Tanya si pengusaha. Hari ini mengenakan celana jin pudar, kaos merah terang dengan leher bentuk V, dan sepatu olahraga putih. Rambutnya diikat gaya ekor kuda yang disukainya. Ia juga memakai gelangnya. Wajahnya berseri, benar-benar memancarkan rasa optimis. Memento homo adalah bahasa Latin yang artinya, ingat, Anda hanyalah seorang manusia. Auriga melakukan itu untuk menjaga sikap arogan sang pemimpin tetap terkendali dan membantu memimpin mengatasi undangan yang tak terelakkan dari egoisme yang terbawa oleh semua kesuksesan besar. Ritual tersebut adalah disiplin kuat untuk memastikan agar Dux tetap fokus pada satu hal, yakni misi sejati untuk membuat dirinya dan kerajaan yang ia perintah menjadi semakin lebih baik, tidak memperlemah seluruh energinya dengan menggunakannya untuk hiburan atau sesuatu yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan dinasti jatuh. Anda tahu tidak, ujar sang seniman, saya pernah melihat beberapa orang jenius yang artistik terlalu membangga-banggakan kerajaan kreatif mereka dan memusnahkan reputasi baiknya karena mereka tidak mengelola kesuksesan dengan semestinya. Jadi, saya paham maksud Anda. Ten, kata si pengusaha. Maksud saya tentu. Ia cepat-cepat mengoreksi sambil menggenggam tangan pacar barunya. Saya sudah menyaksikan begitu banyak perusahaan baru yang melejit cepat. Kehilangan pangsa pasar karena mereka jatuh cinta pada formula kemenangannya. Mereka kehilangan semangat. Mereka jadi besar kepala dan terlalu percaya diri. Mereka percaya pada keyakinan yang salah bahwa karena ada antrian panjang untuk mendapatkan produk mereka yang bagus sekali, pasti akan selalu ada antrian panjang. Bahkan tanpa mengulang proses pembuatan produk untuk memperbaiki mutu, meningkatkan layanan pelanggan, dan memastikan setiap pegawai terus meningkatkan kinerja kepemimpinan mereka. Jadi, saya juga paham maksud Anda, Tuan Riley. Mengagumkan. Saat Anda menerapkan formula 20-20-20, selalu ingat untuk terus memperbaiki cara Anda menjalankannya setiap pagi. Tetap semangat, tetap pertahankan mentalitas selalu siap menyerap informasi baru seputar masalah ini, karena tak ada yang lebih rapuh, mudah jatuh daripada kesuksesan. Sekali Anda merasakan betapa latihan itu mampu mendorong transformasi, Anda akan mudah mengambang, bahkan mengabaikan berapa langkah dari prosesnya. Si milioner menyentuh salah satu anak tangga dengan telunjuknya. Ia memejamkan mata dan dengan pelan mengucapkan kata-kata ini. Ini saatnya berhenti lari dari versi diri Anda yang tertinggi dan menerima jadi bagian dari susunan baru kemampuan, keberanian, dan pemahaman atas panggilan hidup Anda untuk menginspirasi kemanusiaan. Kemudian, ia berjalan melintas pelataran batu di puncak Spanish Steps dan mengangkat dua jari tangan kanannya untuk menunjukkan isyarat perdamaian yang berlaku sedunia. Selanjutnya, ia melambaikan tangan ke arah pria yang duduk di kursi coklat.
seperti warna chestnut yang dipanaskan. Di Piazza Spagna, dekat kaki Via dei Condotti, pria itu mengenakan kemeja abu-abu yang berkerut di bagian dadanya, celana warna biru tua, dan sepatu lari warna kuning. Saat melihat isyarat lambaian tangan itu, pria itu segera berdiri dan bergerak cepat ke lapangan. Menaiki tangga, 3 anak tangga dilompati sekaligus. Sepanjang jalan menuju puncak, tempat si milioner berdiri menunggu. Ia mengangkat kemejanya yang berkerut sehingga terlihat rompi anti peluru, dan mengeluarkan selembar kertas yang dilaminating dari balik rompinya. Silakan ini, Grand, sapaan bahasa Portugis untuk bangsawan. Senang melihat Anda kembali ke Roma, bos. Pria itu bicara dengan aksen Italia yang kental. Suaranya kasar seperti amplas. Grazie mille, molto gentile Adriano. Si milioner mengucapkan terima kasih banyak, seraya mencium satu telapak tangannya sebelum mengulurkannya untuk berjabat tangan. Adriano adalah anggota tim penjaga keamanan saya, kata Tuan Riley sambil mempelajari kertas yang ditunjukkan kepadanya. Ia adalah salah seorang yang terbaik. Ia tumbuh besar di Alba, wilayah Piemento di negeri yang luar biasa ini. Anda suka tartufo? Apa itu? Tanya sang seniman terlihat agak bingung akibat skenario yang baru aja dimainkan. Truffle sayang, kata sang milioner antusias. Ya Tuhan, rasanya lezat sekali. Di atas pasta tagliolini disiram mentega cair yang menetes di atasnya. Atau ditaburi irisan telur goreng yang bergerak-gerak. Oh Tuhan, itu makanan para kaisar. Mata si milioner melebar seluas padang rumput saat ia membayangkan makanan yang sedang dideskripsikan. Air liur setipis pisau berkelok keluar dari sudut kanan mulutnya. Adriano, yang masih diam di tempat, diam-diam mengulurkan sapu tangan ke tuannya. Ia menatap si pengusaha dan seniman dengan pandangan seolah-olah mengatakan, "Saya tahu dia aneh, tetapi kami juga mencintainya." Kemudian, 4 orang yang bertengger di ketinggian tempat yang memikat itu mulai tertawa. "Semoga paginya menyenangkan, bos," kata Adriano sambil bersiap pergi. "Saya akan bertemu dengan Anda di Testaccio malam ini. Terima kasih banyak telah mengundang saya untuk makan bersama Anda malam ini. Apakah kita akan makan Cacio Pepe?" kata sang milioner. Alba adalah tempat asal jamur trofol putih. Si milioner menjelaskan, untuk menemukannya, ada anjing yang dilatih khusus untuk mencium baunya. Atau babi, mungkin nanti saya akan mengajak kalian berburu trofol. Saya janji, itu menjadi pengalaman tak terlupakan. Ngomong-ngomong, mari kita lihat model pembelajaran yang fantastis. Sang pemikat sebenarnya membongkar komponen dan menganalisis makna tersembunyi jam kemenangan dan formula 20-20-20. Tak ada lagi pertanyaan mengenai cara menjalani rutinitas bagi Anda. Tak ada ruang untuk cari alasan. Semuanya sudah dibeberkan untuk Anda. Jalankan saja peran Anda dan Anda akan memiliki hari Anda. Anda tahu, penundaan adalah tindakan membenci diri sendiri. Sungguh, tanya sang seniman. Benar sekali. Jika sungguh-sungguh mencintai diri sendiri, Anda akan melepaskan semua perasaan bahwa Anda tidak cukup baik untuk jadi hebat dan meninggalkan sikap menjadi budak bagi kelemahan diri sendiri. Anda akan berhenti memusatkan diri pada kekurangan dan merayakan sifat Anda yang mengagumkan. Pikirkan saja, saat ini tidak ada seorang pun di atas planet ini yang memiliki setumpuk bakat unik yang Anda miliki. Sebenarnya, sepanjang sejarah tidak pernah ada, bahkan hanya satu orang saja yang persis seperti ini. Tidak akan pernah ada. Ya, Anda seistimewa itu. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi, rangkul kekuatan penuh dari talenta Anda yang berlimpah.
kekuatan yang cemerlang, dan tenaga yang menakjubkan. Lepaskan kebiasaan menghancurkan, yaitu dengan melanggar komitmen yang Anda buat sendiri. Gagal menepati janji sendiri adalah salah satu alasan kita tidak mencintai diri sendiri. Tidak mengikuti terus sampai tuntas hal yang akan kita lakukan, menghancurkan pemahaman terhadap nilai pribadi dan melenyapkan harga diri kita. Terus berperilaku seperti itu, dan bagian di alam bawah sadar Anda akan mulai percaya bahwa Anda tidak berharga sama sekali. Ingatlah, fenomena psikologis yang dikenal sebagai pemenuhan ramalan diri yang telah saya ajarkan kepada Anda sebelumnya. Kita selalu bertindak sesuai dengan cara kita melihat diri sendiri. Jadi, pikirkan menciptakan hasil. Semakin kita kurang menghargai diri dan kekuatan kita, ia akan melanjutkan semakin sedikit kekuatan yang bisa kita akses. Sang milioner mengamati sekawan kupu-kupu yang terbang melintas sebelum melanjutkan pembicaraan. Begitulah cara agar hal ini bekerja. Saran saya adalah, Anda harus menghentikan sikap suka menunda-nunda, mengembangkan otot kekuatan tekad yang pernah kita bahas di dalam Taj Mahal, dan membuat sisa hidup Anda menjadi sebuah latihan keberanian, sebuah kesaksian untuk produktivitas yang luar biasa, dan ekspresi langka dari kecantikan tanpa noda. Harga jati diri Anda sesungguhnya dengan menjalani hidup bersama kecerdasan Anda, alih-alih membenci diri sendiri dengan menyangkal keistimewaan Anda. Penundaan adalah sikap membenci diri sendiri. Si milioner mengulang, jadi sungguh jalani semua penerapan formula 20-20-20 sebagai cara inti mengelola pagi Anda. Si milioner menunjukkan kerangka kerja kepada si pengusaha dan seniman. Dalam kerangka kerja ada 3 paket 20 menit untuk diterapkan dan kemudian dilatih sampai ke tingkat ahli. Paket 20 menit pertama dari formula 20-20-20 mewajibkan Anda untuk bergerak. Sederhananya, pertama-tama melakukan olahraga apapun agar berkeringat setiap pagi akan merevolusi kualitas hari-hari Anda. Paket kedua mendorong Anda untuk merenung selama 20 menit. Segmen ini dirancang untuk membantu mengakses kembali kekuatan alami Anda, memperbesar kesadaran diri, menghilangkan stres, meningkatkan kebahagiaan Anda, serta memulihkan kedamaian batin di zaman yang terlalu banyak stimulasi dan aktivitas berlebihan. Anda akan menyelesaikan dengan baik 60 menit jam kemenangan untuk menguat pribadi ini dengan 20 menit dipusatkan seputar upaya memastikan Anda tumbuh. Bisa berarti menggunakan sebagian waktu untuk membaca buku yang meningkatkan pemahaman Anda mengenai cara kehidupan terbaik diciptakan, membaca artikel yang akan memperbaiki kecakapan profesional Anda, mendengarkan sesi audio mengenai cara seorang ahli mencapai hasil luar biasa, serta menonton video pendidikan yang akan menunjukkan kepada Anda cara meningkatkan hubungan atau meningkatkan kondisi keuangan atau memperdalam kesadaran spiritual Anda. Sebagaimana kalian ketahui, pemimpin yang belajar paling banyak akan menang. Salah satu hal yang paling membantu yang pernah saya dengar dari sang pemikat adalah memulai pagi hari dengan latihan fisik yang kuat, tepat setelah melompat dari tempat tidur. Saya masih ingat kata-katanya yang sebenarnya. Kata-katanya sangat tegas. Anda harus mulai hari dengan latihan mendalam. Hal itu tidak bisa ditawar. Jika tidak dilakukan, formula 20-20-20 tidak akan berhasil dan saya akan membatalkan keanggotaan Anda di The 5am Club. 3 ekor burung merpati terbang melayang di atas si milioner. Ia mengamatinya sambil tersenyum lebar, memberikan cium jauh ke salah satunya, dan meneruskan wacana soal rutinitas pagi pembuat sejarah.
Berlatih dengan cermat sebagai hal pertama yang dilakukan di pagi hari adalah tindakan yang benar-benar mengubah cara suatu situasi berkembang. Bergerak aktif penuh semangat setelah bangun pagi akan menghasilkan zat kimia di otak berdasarkan neurobiologi yang tidak hanya membuat bangun sepenuhnya, tetapi juga membuat Anda antusias untuk fokus dan menyulut energi, memperbesar disiplin diri, serta memulai hari dengan cara yang membuat Anda merasa bersemangat. Sekarang, agar benar-benar praktis bagi kalian berdua, saya akan mengatakan bahwa latihan fisik Anda bisa berupa ikut kelas sepeda statis, melakukan gerakan jumping jack, burpee atau lompat tali seperti yang disukai petinju profesional, atau melakukan wind sprint, berjalan, berlari pelan, dan berlari cepat secara bergantian. Saya tidak yakin latihan apa yang paling baik untuk Anda, tetapi satu hal penting adalah memastikan Anda berkeringat. Untuk alasan yang akan Anda lihat di diagram, seperti yang sekarang Anda ketahui, kortisol adalah hormon ketakutan. Hormon dibuat dalam konteks kelenjar adrenalin, lalu dilepaskan ke dalam aliran darah. Kortisol adalah salah satu bahan utama yang menghambat kejeniusan dan menghancurkan peluang tersirat Anda untuk membuat sejarah. Data ilmiah yang sangat baik menegaskan bahwa tingkat kortisol Anda tertinggi di waktu pagi. Informasi menakjubkan, ujar sang pengusaha sambil melakukan gerakan peregangan otot di bawah cahaya matahari terbit Roma. Berlatih fisiklah mulai pukul 5 sampai 5.20 pagi. Hanya selama 20 menit akan secara signifikan menurunkan kortisol, sehingga membuat Anda siap melakukan kinerja terbaik Anda. Cara fantastik untuk memulai pagi, bukan? Ilmu pengetahuan juga menunjukkan adanya hubungan penting antara latihan fisik dan kemampuan kognitif. Berkeringat karena latihan fisik yang kuat melepaskan BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, yang memasok otak dengan energi kuat untuk menciptakan hari kemenangan. BDNF telah terbukti mampu memperbaiki sel otak yang rusak akibat stres dan mempercepat pembentukan jaringan saraf sehingga Anda berpikir lebih baik dan melakukan proses lebih cepat. Si milioner menjelaskan dengan detail, tentunya itu satu contoh keunggulan kompetitif raksasa. Oh ya, ini juga mendorong neurogenesis. Jadi, Anda sebenarnya menumbuhkan sel otak baru. Hal itu saja sudah sangat berharga bagi Anda. Bisnis saya bakal tak terpengaruh orang lain dan secara pribadi akan menjadi tak terkalahkan karena saya melaksanakan semua ide yang Anda ceritakan dengan murah hati kepada kami. Meniru tindakan yang dilakukan Tuan Riley ketika orang lain bersikap baik kepadanya, si pengusaha membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa terima kasih. Benar sekali, si milioner sepakat. Dengan berolahraga serius selama 20 menit pertama dalam paket formula 20/20/20, Anda juga akan melepaskan dopamin yang kita ketahui dengan baik merupakan pembawa sinyal dorongan di otak, diserta peningkatan jumlah serotonin, zat kimia menakjubkan yang mengatur rasa bahagia. Itu berarti bahwa pada pukul 5.20, ketika para pesaing tengah berusaha tidur, Anda sudah bersemangat memimpin di bidang Anda, mencapai hasil prima, dan membuat hari menjadi luar biasa. Maksud saya, bisakah Anda memberitahukan secara detail tentang perilaku apa yang harus dilaksanakan, sehingga kami benar-benar keluar dari tempat tidur ketika jam alarm berhenti? Saya harap itu bukan pertanyaan bodoh. Apakah terlalu mendasar? Itu pertanyaan bagus, kata si seniman sambil membelai punggung pacarnya. Itu pertanyaan hebat, seru si pebisnis sukses. Pasti. Seperti yang telah saya sarankan, beli saja jam alarm model lama. Itu yang saya gunakan.
Seperti yang saya katakan ketika di Agra, Anda tidak pernah ingin tidur dengan teknologi apapun di kamar tidur. Saya akan menjelaskan alasannya. Begitu Anda mempunyai jam alarm, majukan waktu dalam jam lebih cepat 30 menit. Lalu, setel alarm agar berbunyi pukul 5.30. Sungguh, kata si seniman, rasanya aneh. Saya tahu, sang milioner mengaku. Namun, cara itu berhasil seperti sihir. Anda mengakali diri sendiri agar berpikir bahwa Anda bangun telat, tetapi sebenarnya bangun tepat pukul 5 pagi. Taktik ini berhasil, jadi lakukan saja. Selanjutnya, ini terdengar jelas, tetapi satu gebrakan lain yang juga penting. Segera setelah bunyi alarm berhenti, bergegaslah bangkit dari tempat tidur sebelum bagian diri yang lemah menarik Anda agar tetap berada di tempat tidur dengan berbagai alasan. Sebelum pikiran rasional memunculkan alasan agar tetap di bawah selimut, Anda hanya perlu menyukseskan penerapan kebiasaan selama 66 hari itu sehingga bangun pada pukul 5 pagi mencapai titik otomatis sehingga menjadi lebih mudah untuk bangun pagi daripada tidur telat. Ketika pertama kali bergabung dengan The 5 AM Club, saya tidur dengan memakai baju olahraga. Tuan Riley terlihat agak malu. Ada lebih banyak lagi merpati dan kupu-kupu terbang melintas. Seutas lengkung pelangi terlihat melintang di Spanish Steps. Anda bercanda kan teman? Si seniman tertawa sambil memutar salah satu kepangan rambutnya. Anda benar-benar tidur dengan baju olahraga? Ya, sepatu olahraga saya disimpan tepat di sebelah tempat tidur. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi cengkeraman mematikan dari berbagai alasan umum yang membuat saya tetap terbaring di tempat tidur. Ngomong-ngomong, izinkan saya terus membahas materi tentang berolahraga sebagai hal yang pertama dilakukan di pagi hari. Dengan berlatih fisik, Anda akan menstimulasi zat kimia untuk keahlian yang akan membuat Anda merasa berbeda daripada ketika bangun pertama kali. Perasaan Anda ketika pertama kali bangun berbeda dengan perasaan 20 menit kemudian pada pukul 5.20. Ketika Anda melakukan strategi ini untuk membuat sistem saraf menjadi tahan terhadap aspek negatif dari kehidupan dan fisiologi Anda, tahan terhadap serangan. Mohon ingat itu. Seiring waktu, latihan fisik sampai berkeringat juga mengubah psikologi Anda. Anda yang biasanya bukan orang pagi dan pemarah di awal hari, akan berubah. Ini soal saraf yang dipicu bersama akan membentuk jaringan bersama. Anda akan merasakan rasa percaya diri yang dimiliki semua pemimpin tanpa gelar. Anda akan fokus untuk tetap mengerjakan tugas selama berjam-jam sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil paling cemerlang. Anda juga akan merasa jauh lebih tenang. Pahamilah bahwa peningkatan norepinephrine yang dihasilkan aktivitas pagi yang giat tidak hanya meningkatkan perhatian Anda, tetapi juga membuat perasaan Anda lebih tenang dan damai secara signifikan. Banyak riset membuktikan bahwa olahraga mengatur amigdala dalam sistem limbik. Otak purba yang kita bahas di kelas sebelumnya di Mauritius, sehingga respon Anda terhadap rangsangan, mulai dari proyek susah atau klien yang sulit, sampai ke sopir yang kasar atau tangisan bayi Anda, akan lebih terkendali. Manfaat yang sangat luar biasa. Pada saat itu, sikap penuh harapan yang biasa ditunjukkan sang milioner berubah jadi kesedihan yang tak jelas. Waktu kebersamaan kita akan segera berakhir. Mungkin kita akan bertemu kembali. Saya sungguh mengharapkannya, namun saya tidak tahu. Ngomong-ngomong, seperti yang dapat Anda lihat pada rincian model pembelajaran, ia melanjutkan sambil mengangkat diagram model pembelajaran.
Berolahraga sebagai aktivitas pertama di pagi hari juga mempercepat metabolisme, dan itu memasok energi ke dalam mesin pembakar lemak dalam tubuh sehingga membakar setiap kelebihan dengan lebih efisien dan ramping dengan lebih cepat. Kemenangan lain yang berharap, karena mengoptimalkan kebugaran berarti Anda akan membuat diri semakin lebih kuat dan semangat untuk tetap sehat seumur hidup. Dengan moto berlatih lebih kuat, hidup lebih lama, saya membangun kerajaan saya. Kini sekarang Anda mengerti bahwa salah satu kunci untuk menjadi legendaris adalah hidup lama. Jangan nanti. Anda tidak bisa menguasai permainan dan mengubah dunia jika Anda mati dan terkubur di permakaman. Sang penguasa bidang industri itu mengucapkan dengan sangat jelas dan penuh semangat. Hal utama yang saya coba tawarkan pada bagian pertama dari protokol pagi yang disesuaikan, alih-alih secara mendasar adalah kehidupan Anda akan terasa dan bekerja 100 kali lebih baik saat Anda dalam kondisi fisik terbaik yang pernah dialami. Latihan fisik sampai berkeringat sebagai langkah pertama setelah bangun bersama matahari terbit, sungguh mengubah kehidupan. Lakukan apapun yang dibutuhkan untuk menerapkan kebiasaan. Apapun pengorbanannya, teman. Boleh saya mengajukan satu pertanyaan lagi, Tuan Riley? Sang pengusaha bertanya dengan santun. Silahkan, bagaimana jika saya ingin berolahraga lebih dari 20 menit? Boleh sekali, ujar sang milioner. Rutinitas pagi ini tidak ditulis di batu seperti kata-kata yang terpahat di tugu atas sana. Ia menambahkan sambil menunjuk ke monumen yang terletak di punggung kecil tepat di atas Spanish Steps. Terima apa yang saya ceritakan kepada Anda, lalu jadikan itu milik Anda. Sesuaikan agar cocok dengan kesukaan Anda, dan buatlah istimewa sesuai dengan kebutuhan, selaras dengan gaya hidup Anda. Sang milioner menghirup udara segar Roma, udara yang sama dengan yang dihirup para kaisar, gladiator, negarawan 100 tahun lalu. Bayangkan saja, bernafas di udara seperti itu sambil berdiri di sana bersama 3 orang menakjubkan anggota The 5am Club. Itu mengantarkan saya ke paket 20 menit kedua dari Formula 20-20-20 yang perlu dijalankan selama jam kemenangan Anda. Waktu antara pukul 5 sampai 5.40 adalah ketika Anda merenung. Apa tepatnya yang Anda maksud dengan merenung? Saya menyarankan selama kita bersama, mengelola pagi Anda dengan baik adalah keterampilan utama seorang prestasi yang luar biasa. Menggunakan waktu paling awal dari handi Anda adalah suatu kunci pembentukan atau penentu keunggulan bisnis dan kecemerlangan pribadi. Satu elemen dari rutinitas pagi yang dirinci secara pintar adalah periode kedamaian yang dalam, ketenangan, dan kesendirian dari sebelum kerumitan mulai muncul. Keluarga memerlukan energi Anda, serta semua tanggung jawab Anda mengambil alih. Ketentraman adalah kemewahan baru dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, selama segmen jam kemenangan Anda, nikmati sepenuhnya suatu keheningan, renungkan cara Anda menjalani kehidupan dan harapan mengenai sosok yang Anda cita-citakan. Pikirkan dengan tenang dan terencana nilai-nilai yang ingin Anda pegang teguh selama berjam-jam ke depan. Tetapkan Anda ingin berperilaku seperti apa. Pertimbangkan apa yang harus terjadi agar saat itu menjadi hari yang hebat di tengah upaya membangun kehidupan yang legendaris. Paket ini akan menjadi sangat penting bagi saya. Komentar sang pengusaha saat gelangnya berdenting karena saling beradu. Saya setuju dengan Anda. Merenungkan apa yang paling penting untuk hidup yang dijalani dengan indah akan membuat Anda merasakan apa yang disebut sang pemikat sebagai residu kebijaksanaan sepanjang hari. Pencatatan kebiasaan.
Perincian pertama, menggandakan kejelasan dan kesadaran. Kedua, mengaktifkan rasa syukur secara tenang dan hati-hati. Ketiga, memperkuat pembelajaran sehari-hari. Empat, mencatat tempat kemenangan Anda. Kelima, memproses emosi dengan energi rendah agar terlepas, bukan menekannya. Keenam, menawarkan tempat untuk bekerja melewati kebingungan. 7. Memungkinkan perencanaan dan penyusunan target agar pelaksanaan meningkat. 8. Menangkap pengalaman terbaik Anda. 9. Memungkinkan Anda mengalami kembali saat-saat bahagia. 10. Meningkatkan kreativitas Anda yang ketika diterjemahkan ke dalam produktivitas dapat menghasilkan keahlian. Paket ketiga formula 20-20-20 adalah kita dapat merampungkan sesi bimbingan hari. Saya harus menghadiri serangkaian pertemuan, lalu akan pergi makan malam meriah bersama Adriano, sang pemikat dan beberapa teman lama, kata sang milioner dengan riang. Ya, kata sang seniman, tidak masalah. Tentu saja, kata sang pengusaha. Kami sudah dengar soal restoran dekat Campo di Fiori yang menyediakan carbonara lezat. Kami akan mencobanya malam ini. Lezat, sang milioner mengakui. Terdengar lebih seperti anak 5 tahun daripada seorang pemimpin bisnis. Ia kemudian melanjutkan diskusinya mengenai rutinitas pagi para pembangun kerajaan, peraih prestasi puncak dan penyelamat para deban. Tiba-tiba sang milioner mencekram perutnya, wajahnya mengernyit kesakitan. Anda baik-baik saja, Tuan Riley? Sang pengusaha bertanya sambil bergegas menghampiri mentornya. Tentu saja, ia menjawab. Pura-pura semuanya baik-baik saja. Ayo kita teruskan. Saya sungguh berkomitmen untuk memastikan Anda belajar semua soal The 5 Club sebelum meninggalkan Anda. Si pemilik banyak perusahaan itu meneruskan. Mari kita lanjutkan. Paket ketiga dari formula 20-20-20 yang dirancang untuk membentuk Anda tumbuh setiap hari. Ingatlah pola pikir 2 kali 3 kali. Untuk membuat pendapatan dan pengaruh jadi 2 kali lipat. Buatlah investasi jadi 3 kali lipat dalam 2 bidang utama, keahlian pribadi dan kemampuan profesional Anda. Jadi, dari pukul 5.40 sampai 6, segmen terakhir dari jam kemenangan adalah saat Anda memperdalam pengetahuan dasar, meningkatkan ketajaman, memperbaiki keahlian Anda, dan belajar lebih banyak daripada pesaing Anda. Leonardo da Vinci mengatakan, orang tidak bisa memiliki keahlian lebih rendah atau lebih besar daripada keahlian diri sendiri, kata sang seniman. Setiap hari, aku semakin mencintaimu, kata sang pengusaha. Aku juga, sang seniman membalas sambil tersenyum. Oh sobat, saya terjebak dalam festival cinta, tepat di sini, di Spanish Steps. Ia memejamkan mata dan mengulang kata-kata dari filsuf aliran Stoikisme Seneca, negarawan bangsa Roma. Setiap hari dapatkan sesuatu yang akan membentengi Anda terhadap kemiskinan, kematian, tentu saja terhadap ketidakberuntungan lain juga. Dan setelah Anda berpikir cepat tentang banyak ide, pilih salah satu untuk dicerna dengan cermat dan menyeluruh. Sang milioner membuka matanya dan berkata, kepemimpinan di luar dimulai dari dalam diri. Ia menambahkan, selama paket terakhir dari formula 20-20-20, mulai pukul 5.40 sampai 6, cari cara agar Anda menjadi lebih berguna bagi industri dan masyarakat. Begini, Anda mendapatkan kesuksesan dan punya pengaruh bukan hanya karena apa yang Anda inginkan. Anda menarik kesuksesan dan pengaruh ke dalam hidup berdasarkan siapa diri Anda. Sebagai pribadi dan produser, keinginan pribadi tanpa pengembangan pribadi bagaikan bermimpi memiliki kebun yang indah, tetapi tidak menanam sebutir benih pun. Kita menarik diri menuju imbalan yang prima
dengan cara meningkatkan nilai diri kita sendiri. Saya mendapatkan kekayaan dari pemikiran itu. Seiring dengan peningkatan kualitas diri, kemampuan saya untuk meningkatkan kehidupan banyak orang naik melalui peningkatan kualitas layanan saya. Baiklah, jadi sekarang Anda sudah memahaminya. Tuan Riley menyimpulkan dengan riang dan semangat. Rutinitas pagi yang tersusun cantik, disesuaikan dengan tepat tanpa cacat untuk bisnis kelas dunia dan kehidupan pribadi. Terimalah sepenuhnya, jalankan setiap hari atau setidaknya 5 hari dalam seminggu. Maka produktivitas, kemakmuran, rasa bahagia, dan ketentraman akan meningkat secara ampuh. Seiring dengan meningkatnya nilai yang mampu Anda berikan kepada dunia.